25 tahun. Hampir 3 tahun terakhir aku tahu kalau aku HIV positif. Memang satu hal yang melatar belakangnya kenapa gitu sampai aku mau sejauh ini gitu, memang banyak hal. Tapi paling enggak inilah hal yang mau aku tunjukin ke banyak orang, bahwa aku punya satu kekuatan, aku punya satu obat, punya satu kasih sayang dari keluarga. Ini ibu aku, ini ada aku. Mereka yang terus-terusan setiap hari kasih banyak dukungan ke aku sampai aku bisa seperti ini. Ya, waktu itu setelah saya mengetahui bahwa anak saya terinfeksi HIV melalui tes darah dari Rumah Sakit Cipto, saya sangat shock, kaget, dan di situ memang saya sempat menghantam tembok. Tembok itu saya hantam sekuat-kuat dan saya ambil batu bata itu 3 kali saya lempar ke tembok gitu. Tapi setelah itu saya banyak merangkulnya dan saya merayu Andreas. Andreas ya masih sangat shock, masih sangat emosi. Tapi kenyataannya pada sampai hari hanya kita harus terima hasil tes itu dengan satu semangat, dengan satu kekuatan yang luar biasa waktu itu. Saya pikir jangankan hanya hasil positif saya gitu, hal yang lebih berat atas ini kita sudah siap terima itu gitu. Karena satu kepercayaan diri yang telah kita kumpulkan 1 minggu gitu. Nyatanya setelah kita buka hasilnya lab dan anti HIV positif. Ya awalnya sih nggak gampang buat aku kembali ke masyarakat gitu, nggak gampang juga masyarakat buat nerima aku gitu dengan statusku yang baru gitu. Di luaran sana, di luar pintu rumah ini juga banyak kasakusuk gitu tentang siapa aku, terus ketakutan mereka gitu. Sampai adekku, ibu kalau bertamu ke tempat mereka setelah ditawarin minum gitu, mungkin gelasnya mereka cuci dengan air panas atau mereka tidak pakai lagi gitu. Tapi dengan usaha kita yang terus memberi pemahaman kepada mereka. Dan setelah itu mulai saya berani membawa 1 mangkok sayur, saya bawa ke tetangga dan di situ dimakan dengan senangnya tanpa merasa takut, tanpa merasa tertular. Nah, Andreas itu dia suka main motor-motor ngebut-ngebut gitu di jalan-jalan raya gitu. Terus dia suka ngerusakin motor orang. Motornya dia dulu banyak banget, tapi rusak semua. Larut. Dan larut. Terus dia biasanya suka main volley, main olahraga volley gitu, tapi sekarang nggak lagi. Orang-orang di luar sana yang punya nasib sama, punya kakak atau adik yang positif, kasih dukungan yang benar-benar berarti buat kakak atau adik-adiknya supaya mereka bisa menghabiskan hidupnya atau menghabiskan sisa hidupnya dengan benar-benar berarti buat orang banyak. Betapa orang-orang masih menganggap bahwa mereka yang hidup dengan HIV adalah orang-orang yang sudah tidak mampu lagi, mereka yang sudah terbaring di tempat tidur, sama sekali tidak punya potensi. Itu yang akan kita coba rubah pandangan masyarakat yang seperti itu gitu. yang jelas saya untuk Bapak Ibu yang mempunyai nasib yang sama, justru kita lebih banyak sharing, kita lebih banyak berpegangan tangan untuk saling membagi rasa, saling mencari permasalahan apa yang perlu kita pecahkan. Disitulah harapan saya, dan tidak perlu takut harga diri dihilangkan hanya karena musibah yang telah kita alami seperti ini. Untuk masyarakat secara umum, saya berharap setelah mereka melihat ini gitu, mereka punya satu kesadaran, bentuk diskriminasi di dalam keluarga, tidak ada lagi diskriminasi lagi dalam lingkungan, dan mereka semakin sadar bahwa ini adalah masalah yang harus mereka hadapi dan mereka jalani. Orang-orang suka bilang ke Susan beruntung punya orang tua seperti kami gitu. Tapi malah kami sebaliknya gitu, Nona Grace ya. Kami merasa sebaliknya, kami yang merasa beruntung punya anak seperti Susan ya.
influence yang dia berikan kepada rekan-rekannya, society-nya, kami cuma merasa syukur aja bahwa dia telah berbuat sesuatu gitu loh. Oh ya, ini frame pada saat-saat awal dia tahu bahwa dia terkena HIV, ada sedikit fase yang dia shock. Nuansa ruangan seperti ini kami coba maintain, kami coba pelihara, tidak ada perubahan yang mendasar atas bagaimana Susan menata ruang ini, hanya sedikit lebih tertib aja sekarang. Saya untuk menanyakan dari mana ketularannya, itu yang pertanyaan yang paling nggak etis untuk orang HIV gitu. Jadi hal-hal itu nggak perlu. Jadi kita selama ini menganggap itu wajar aja, seperti orang lain, orang cacat mungkin yang nggak ada kakinya atau nggak ada tangannya, kita anggap wajar aja. Mereka harus bisa jalan, harus bisa nulis, kalaupun dia nggak punya tangan. Begitu juga dengan orang HIV gitu. Jadi kalau kita menganggap dia sama seperti kita juga, tidak ada sesuatu yang lain, dia akan merasakan dia diterima di masyarakat gitu. Nah, terus terang aja pada waktu kita tahu atau anggota keluarga yang lain tahu bahwa Susan mengidap HIV, itu ada sedikit resistance untuk menerima Susan sebagaimana adanya, karena barangkali ketahuan apa itu HIV, bagaimana penyebaran, bagaimana. Nah, kalau resistensi dari di luar keluarga memang ada, tapi sekali lagi kita juga selalu bilang sama Susan, apapun ada masalah yang you hadapi di luar, begitu you kembali ke rumah, itu masalah nggak ada, hilang. Nah, Susan punya semangat, dia tahu ada badai di luar, tapi dia tahu ada tempat yang aman. Itu yang modal yang utama, dan kebetulan jaga kesehatan. Kita bantu anak kita untuk menjaga kesehatan, karena yang tidak ada di tubuhnya cuma kekebalan, nggak lebih nggak kurang, cuma kekebalan aja. Jadi jangan dipisahkan cucian atau apa, karena nggak ada gunanya Nggak gitu, ada gunanya. dan tidak menularkan gitu. Jadi memang menganggap hal itu wajar itu aja. adalah yang paling baik mungkin untuk ini. Jadi dan juga nggak usah panik tadi itu. Kalau kita panik, dia juga ikut panik dan nggak akan tertolong gitu. Nah, ini keluarga-keluarga yang kebetulan anaknya terkena HIV dan itu tidak ada hubungannya dengan moral. Jadi itu yang harus ditanamkan kepada setiap keluarga. Nggak perlu malu, nggak perlu menganggap itu suatu yang nggak aib dan sebagainya. Itu tidak ada hubungannya dengan moral. Itu hanya penyakit biasa.